Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Winaria Lubis, MPD, yang telah memberikan tugas besar 2, dan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fathia Firsyani dengan NIM 4322101064. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era industri 4.0. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materi. Berikut merupakan daftar isi dari materi presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian era industri 4.0. Yang kedua, pengertian pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengertian pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era industri 4.0. Yang keempat, tujuan dari pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era industri 4.0. Yang kelima, kegiatan yang dapat dilakukan untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia di era industri 4.0. Yang keenam, pengaruh bahasa asing terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, pengaruh bahasa gaul terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang kedelapan, upaya yang dapat dilakukan untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Yang kesembilan, kesimpulan, dan yang kesepuluh, referensi. Menurut Kanselir Jerman, yaitu Angela Merkel pada tahun 2014, bahwa era industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Lalu, jika menurut Ken Tendal dan kawan-kawan pada tahun 2015, bahwa era industri 4.0 lebih menekankan kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Maka, dari pengertian era industri 4.0 menurut para ahli di atas, dapat saya simpulkan bahwa era industri 4.0 merupakan sebuah era digital di mana komunikasi dapat berlangsung dengan cepat, kapan saja, dan di mana saja, dengan berlandaskan penggunaan teknologi internet. Pengertian pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif agar dapat mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah ada sebelumnya. Kemudian, pengertian pengembangan merupakan suatu langkah atau proses yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja. Dan pengertian bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi negara Indonesia, yang mana bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat komunikasi di dalam berbagai kegiatan, baik itu formal maupun non-formal. Menurut saya, pengertian pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu bahasa, agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembinaan ini memiliki sasarannya yaitu manusia atau pengguna dari bahasa Indonesia, sedangkan pengembangan ini memiliki sasarannya yaitu bahasa Indonesia itu sendiri yang akan dikembangkan. Maka, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era industri 4.0 merupakan suatu era di mana kita harus dapat melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dan mutu bahasa itu sendiri dalam berbagai situasi dengan menggunakan teknologi informasi yang sangat canggih dan dapat berlangsung dengan sangat cepat. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era industri 4.0 ini memiliki tujuan utamanya, yaitu agar bahasa Indonesia tidak hilang dan tergantikan oleh bahasa asing di masa depan. Sedangkan tujuan lainnya yaitu menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia, kemudian yang kedua, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia, dan yang terakhir yang ketiga, yaitu memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia agar dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya.
Menurut saya, kegiatan yang dapat dilakukan untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia di era industri 4.0 ini, yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan atau seminar mengenai bahasa Indonesia. Namun, agar penyuluhan atau seminar tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat menarik khalayak, maka dapat dengan mengundang narasumber yang terkenal seperti dengan mengundang Maudy Ayunda, karena beliau ini merupakan sosok public figure yang terkenal dengan kecerdasannya. Kemudian yang kedua, dapat dengan mencari tahu lebih dalam mengenai bahasa Indonesia dengan menggunakan teknologi yang sudah semakin canggih ini. Contohnya, mencari kata serapan yang nantinya dapat digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Tidak mungkin dalam era industri 4.0 untuk melepaskan diri dari penggunaan bahasa asing. Namun, sebagai bangsa Indonesia, kita harus tetap menggunakan bahasa kesatuan agar bahasa kesatuan kita, yaitu bahasa Indonesia, tidak tergantikan oleh bahasa asing. Contohnya, yaitu negara India yang tidak dapat menjaga eksistensi bahasa nasionalnya dan menyatukan ratusan bahasa daerah yang ada di negaranya. Yang pada akhirnya, bangsa India menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional keduanya. Karena bahasa Hindi yang merupakan bahasa nasional pertama tidak mampu untuk menjembatani alat komunikasi masyarakat India yang multi etnik. Dalam era industri 4.0 ini, teknologi pun semakin maju. Kemajuan teknologi yang menggunakan digital ini berdampak pada komunikasi manusia yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Contoh yang sudah sering kita gunakan yaitu media sosial yang ikut untuk meramaikan era disruptif teknologi. Seringkali dalam media sosial kita melihat penggunaan bahasa Indonesia yang digabungkan dengan bahasa Inggris. Perkembangan zaman yang semakin canggih menjadikan berbagai budaya masuk ke dalam Indonesia. Maka dari itu, fenomena bahasa ini tidak bisa dihindari. Contoh dari kata bahasa asing yang sering digunakan oleh kalangan remaja yaitu literally, prefer, atau honestly. Sebenarnya, penggunaan bahasa asing terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ini memiliki sisi positif dan negatif. Dalam sisi positif, dapat menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik dan dapat membantu untuk memperkaya kosakata dan belajar bertutur kata bahasa Inggris. Namun, terdapat sisi negatifnya, yaitu dapat menjadi ancaman yang sangat serius terhadap pengembangan bahasa Indonesia dan dapat menjadi semakin buruknya kemampuan berbahasa di generasi muda. Sehingga suatu saat bahasa Indonesia bisa saja dapat hilang karena hal tersebut. Bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan sebagai komunikasi ketika bergaul dengan teman dengan menggunakan bahasa yang sifatnya tidak formal. Bahasa gaul ini muncul dikarenakan perkembangan teknologi di era 4.0 yang sudah semakin canggih, yaitu melalui teknologi dan dapat juga dimunculkan oleh faktor lingkungan. Bahasa gaul ini bukan merupakan bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu, bahasa gaul sangat berkembang dengan sangat cepat. Saat ini, banyak bermunculan kata baru yang dalam penggunaannya dapat menumbuhkan rasa bangga di kalangan remaja, menyadarkan bahwa kecintaan terhadap bahasa Indonesia mulai terkikis, terutama di kalangan remaja dan melanggar ikrar Sumpah Pemuda yang sering mereka gelorakan. Contoh dari penggunaan bahasa gaul tersebut yaitu seperti gaje atau gak jelas, mager atau malas gerak, bucin atau budak cinta, pansos atau panji sosial, modus atau modal dusta, dan yang lainnya. Maka dari itu, menggunakan bahasa gaul harus dengan hati-hati agar tidak melupakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan di dalam negara Indonesia. Dampak positif dari adanya bahasa gaul yaitu yang pertama, para remaja menjadi lebih kreatif dalam mengungkapkan perasaan atau menyampaikan pendapat. Dan yang kedua, para remaja menjadi akrab dengan sesama remaja lainnya agar lebih nyaman dan leluasa dalam berkomunikasi.
Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, tergesernya bahasa Indonesia karena penggunaan bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia di era industri 4.0. Dan yang ketiga, para remaja menjadi kurang paham menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Upaya yang dapat dilakukan untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, dengan tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Karena jika seseorang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris secara terus-menerus, dapat membuat ia lupa dengan bahasa Indonesia. Contohnya, ketika di dalam lingkungan selalu menggunakan bahasa Inggris, maka lama-kelamaan dapat membuat seseorang tersebut menjadi lupa dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, membiasakan diri melakukan aktivitas dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di saat melakukan aktivitas atau berkomunikasi dengan teman, atau keluarga, atau bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia dapat terus-menerus berkembang. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mencari tahu lebih dalam mengenai bahasa Indonesia dan kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Maka kesimpulannya dapat diambil dari presentasi yang saya sampaikan, yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era industri 4.0 merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan antar suku, budaya, dan daerah dalam Indonesia. Jika bahasa Indonesia tidak dibina dan dikembangkan, maka akan berdampak pada tergantikannya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembinaan dan mengembangkan bahasa Indonesia pada era 4.0 ini, yaitu dapat dengan mengikuti seminar bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan, membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia, dan berusaha untuk mencari tahu lebih dalam mengenai bahasa Indonesia dan kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya, namun sebelum saya mengakhiri presentasi, saya mempunyai sebuah kata-kata, yaitu ilmu itu bukan apa yang dihafal, namun apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, tentu harus didasari oleh sebuah ilmu dan juga cara menyampaikan yang efektif. Maka semoga apa yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dapat direalisasikan dalam kehidupan kita. Jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.